Di dalam buku That One Should Disdain Hardship yang ditulis oleh Musonius Rufus, dia menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk menghadapi kesulitan, tetapi dia lebih menggarisbawahi kepada perempuan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu, terutama dengan perempuan subscriber saya gitu ya, subscriber perempuan saya gitu. Jadi saya membaca bukunya Musonius Rufus yang berjudul That One Should Disdain Hardships. Di buku ini saya menggarisbawahi atau jilid yang paling saya pikir itu menarik gitu ya. Ada bab yang ketiga yang dikasih judul That Woman Too Should Study Philosophy gitu ya. Nah, di bab ini dia menuliskan bahwa perempuan dan laki-laki itu seharusnya memiliki kewajiban yang sama untuk menghadapi kesulitan gitu ya. Dan tentu saja menghadapi kesulitannya itu menggunakan apa? Menggunakan filsafat atau filosofi. Dan di sini tentu saja ya filosofi yang harus kita gunakan atau yang kita pilih untuk gunakan yaitu filsafat stoicisme atau stoik filosofi gitu ya. Nah, kenapa hal ini menjadi menarik bagi saya? Karena ide dari stoicisme itu adalah terlahir 3000 tahun yang lalu gitu ya, 3000 tahun yang lalu oleh Zeno dan diteruskan kepada murid-muridnya dan salah satunya itu adalah Musonius Rufus. Dan 3000 tahun yang lalu orang-orang stoik, orang-orang pemikir, orang-orang filsafat gitu ya, sudah aware tentang kesetaraan gender gitu ya. Kesetaraan gender di mana belajar filosofi atau mempraktekkan filosofi itu bukan hanya harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang pergi berperang, yang pergi bekerja, yang menafkahi keluarganya, tetapi juga untuk perempuan yang melepas suaminya, melepas anak lelakinya untuk berperang dan untuk menghidupi keluarganya, gitu ya. Kenapa begitu? Karena keduanya, baik laki-laki yang pergi berperang atau perempuan yang melepas laki-lakinya, baik itu suami, kakak, ayah atau anaknya, pergi berperang sama-sama sulitnya gitu ya. Sama-sama dilanda oleh ketakutan gitu ya, dilanda oleh ketakutan. Tetapi di sini yang paling menarik adalah ketika perempuan bisa menghadapi kesulitan, maka perempuan tersebut bisa dibilang lebih kuat daripada laki-laki gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki banyak sekali jadi dalam buku How to be a Stoic gitu ya, ada yang namanya trikonomi kendali gitu ya. Ya pokoknya ada 3 ruang yang harus dikendalikan. Ada 3 ruang kendali gitu ya. Ada yang bisa dikendalikan, sepenuhnya bisa dikendalikan. Ada yang setengah bisa ada yang bisa dikendalikan tetapi juga datangnya tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga itu sama sekali tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi perempuan itu memiliki banyak sekali hal yang di tengah-tengah ini gitu ya. Bisa dikendalikan tetapi datangnya itu tidak bisa dikendalikan.
Tapi kita tahu bahwa kita memiliki itu gitu, dan tentu saja untuk dengan berlatih kita bisa mengendalikannya, yaitu mood gitu ya, mood dan hormon gitu ya. Dan di sini Musonius Rufus sudah menuliskannya bahwa perempuan itu memiliki sifat yang itu tadi gitu ya, memiliki hormon dan memiliki mood yang tentu saja lebih sensitif daripada laki-laki. Maka Musonius Rufus bilang ketika perempuan bisa menghadapi kesulitan, maka bisa dibilang perempuan tersebut itu lebih kuat daripada laki-laki. Gitu ya. Mungkin laki-laki pergi berperang zaman dulu ya. Berperang dan tentu saja dia tahu bahwa ketika dia tidak berlatih maka dia akan mati gitu ya. Tetapi perempuan yang menunggu di rumah itu akan menjadi lebih kuat karena ya bisa dibilang Musonius bilang ya, dia menghadapi mood yang jelek, pikiran yang jelek, terus menunggu itu kan, menunggu kabar buruk itu kan tidak mudah gitu ya. Tidak mudah gitu ketika kamu menunggu sesuatu yang belum tentu baik dan kamu tidak tahu datangnya itu kapan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi hidup kamu gitu ya. Ya kadang juga kita nggak mood untuk beresin rumah, untuk ngapa-ngapain gitu ya. Nah ketika perempuan bisa menghadapi kesulitan tersebut menggunakan filsafat, menggunakan ilmu filosofi, menggunakan cara-cara stoik, maka otomatis perempuan itu akan menjadi lebih kuat daripada laki-laki. Gitu. Jadi pada intinya baik itu laki-laki, baik itu perempuan, maka disarankan untuk mempelajari dan mempraktekkan filsafat atau filosofi yang kamu miliki, yang kamu percayai. Tentu saja dalam hal ini stoicisme gitu ya, karena ya kamu datang ke sini untuk mempelajari stoik dan saya seorang stoik, kamu seorang stoik, maka ya kamu harus belajar dan kamu harus mempraktekkan apa yang kamu pelajari sehingga kamu bisa menghadapi kesulitan tersebut. Gitu ya. Maka untuk perempuan di luar sana, be a good stoic, learn and keep practicing. Gitu ya. Saya ngerti bahwa perempuan itu memiliki mood dan hormon yang lebih sensitif daripada laki-laki, tetapi prakteknya dan cara belajarnya itu sama. Keep practicing, tetap belajar, tetap mempraktekannya, tetap membaca buku dan lakukan hal-hal yang baik, dan selalu ingat 4 keutamaan yang harus kamu praktekkan, gitu ya. Yaitu keberanian, kesederhanaan atau keugaharian, keadilan, dan kebijaksanaan. Demikian episode kali ini. Episode ini khusus untuk perempuan stoik di luar sana. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.